kita sukses apapun di luar kota atau di kota orang lain, tetapi kalau kita belum menyentuh daerah kita, kita belum sukses. Karena itu tempat kita lahir. Makanya tanggung jawab moral saya untuk bicara apa yang bisa saya bicarakan, apa yang saya tahu. Kemudian kalau ada kenalkan, saya Uswatun Hasanah, tapi itu nama sekolahnya ya, nama formalnya. Tapi orang-orang biasa menyapanya dengan Badai NTB karena memang itu akun Facebook saya. Nggak tahu nih gaungannya sampai di dunia nyata gitu loh. Saya SD-nya di Ngali juga, SD 1 Ngali, terus SMP juga SMP 1 Belo di Ngali juga. Jadi mainnya di daerah sendiri terus. Baru SMA saya hijrah ke Cenggu, SMA 1 Belo. Saya tamatan 2015. Akhirnya saya lanjut di Bali, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya ngambil jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kemarin Maret saya sudah yudisium, tapi karena corona nggak bisa disahkan pakai wisuda, jadi ngambil ijazah saja, jadi tanpa ada foto ijazah kayak orang-orang. Latar belakang kenapa harus nama Badai itu gimana itu? Nah, sebenarnya punya nilai filosofis dia. Dulu waktu saya SMA itu kayak masalah-masalah hidup itu bak badai gitu loh, datang menepa gitu. Akhirnya oh iya, saya pasti mampu menaklukkan badai itu. Akhirnya sampai sekarang saya pakai kan. Jadi sebesar apapun badai mampu ditaklukkan dengan optimisme. Cuma kalau badai datang, jangan salah, badai itu bisa meluluhlantakan sesuatu yang misalnya kekuasaan juga itu sangat berpengaruh. Makanya saya membawa background badai itu dengan energi kekuatan badai, jadi mampu merobohkan kekuasaan yang tiran misalnya gitu kan. SMA itu saya ya pernah jadi atlet ya, meski enggak ini kan. Itu saat itu saya pernah meraih medali perunggu pas Pekan Olahraga Provinsi saat itu tahun 2014. Terus untuk kejuaraan daerah tahun 2013 itu medalinya perak saat itu. Itu saya jadi atlet silat di kelas B dewasa putri saat itu ya. Terus kemudian setelah gara-gara saya dapat medali dari itu, akhirnya saya dapat beasiswa untuk kuliah di Bali ceritanya. Karena saya juga nggak punya impian sedikit pun ini untuk kuliah apa segala macam. Orang mengingat ekonomi keluarga juga kan, jadi nggak berani hayal yang tinggi-tinggi gitu, takut jatuhnya nggak ada yang ini. Akhirnya udah saya sambut peluang itu, kemudian saya ambil, kemudian udah saya jalani. Bahkan jurusan itu agar nyambung aja sama karena kan saya olahragawan, atlet gitu kan, akhirnya disambungin. Udah kamu kuliahnya di sini aja, nanti kerja apa itu bisa belakangan. Itu doktrin yang dikasih oleh guru SMA saya dulu. Udah yang penting kuliah aja, apalagi gratis ini kan. Akhirnya saya kuliah seorang diri di sana, memulai sendiri tanpa senior, tanpa orang kenal siapapun di Bali. Akhirnya saya kemudian semester 1 itu saya
masih beradaptasi dengan lingkungannya serba beda. Bali, baik keyakinan, cara berpakaian dan lain sebagainya pokoknya. Akhirnya saya mampu beradaptasi. Kemudian karena selama SMA saya satu organisasi yang selalu bikin saya penasaran dan saya cari itu di Bali, tepatnya di Singaraja. Saya sangat penasaran dengan HMI dulu, karena setiap kali saya ke kota selalu saya lihat ada HMI demo. Makanya apa HMI ini kan? Akhirnya saya cari, akhirnya ternyata ada cabang di Singaraja. Akhirnya saya menawarkan diri, saya ingin dikader oleh HMI saat itu. Dalam sejarah HMI di Singaraja, karena minoritas di sana harus dicari-cari kader, tapi saya yang datangi dan menawarkan diri saat itu. Akhirnya saya dikader oleh senior-senior saat itu, 5 orang, 5 perca dan lain sebagainya. Lahirlah saya, kemudian saya berproses dengan LK1, LK2-nya tahun 2018. Alasan kenapa kemudian Genopsis itu harus saya bentuk sebagai langkah awal untuk perjuangan di Bima. Pertama, saya menjadikan perempuan itu sebagai background gerakan itu karena perempuan di Bima itu masih hanya dijadikan sebagai, misalnya dalam sebuah gerakan itu hanya pelengkap gitu loh. Jadi tidak pernah punya panggung. Jadi saya ingin menyampaikan memberikan motivasi kepada perempuan bahwa perempuan itu harus bebas menyatakan pendapat, menyampaikan sikap di muka umum. Itu tidak apa-apa selagi lu menyampaikan kebenaran. Masih perempuan itu juga menyampaikan kepentingan rakyat, itu nggak apa-apa. Lalu kemudian, selama ini kan gerakan selalu terjadi di Bima kan selalu laki-laki dan tidak pernah membuahkan hasil. Isu apapun yang terjadi, isu apapun yang mereka tawarkan, gaungkan, itu selalu selesai di meja makan. Saya ingin memberikan sebuah semangat baru kepada perempuan Bima khususnya, bahwa gerakan-gerakan yang dibangun dengan independensi yang tinggi harus benar-benar istiqomah dalam sebuah perjuangan, tanpa ada embel-embel apapun, tanpa ada iming-iming apapun. Semasi itu untuk kepentingan orang banyak, untuk perbuatan baik, kenapa tidak kita bersuara? Kalau kita tunggu digalak oleh laki-laki, kapan kita akan bergerak gitu kan? Perempuan juga manusia, tugas kita sama di muka bumi ini gitu kan, sama-sama sebagai khalifah fil ard gitu. Kami adalah yang pertama pengadaan damkar untuk Kecamatan Belo. Terus yang kedua, tuntutan transparansi anggaran 50 miliar gitu kan untuk penanganan COVID-19. Nah, yang pertama, kenapa harus damkar dan kenapa tidak ada tuntutan-tuntutan lain selain itu? Karena ini kita prioritaskan, karena persoalan damkar ini adalah persoalan yang belum selesai. Dan bahkan saya sudah berani mengatakan bahwa pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Indah Damayanti Putri menjadikan bencana di wilayah Kecamatan Belo ini sebagai proyek untuk meraup dana-dana bantuan dari pusat. Kenapa saya berani mengatakan itu? Pemerintah daerah lebih nyaman datang membawa bantuan ketimbang menekan angka menekan potensi terjadinya kebakaran. Maksudnya saya tidak ingin menyalahkan pemerintah daerah kenapa bisa kebakaran di Bima, di Kecamatan Belo, karena memang kan siapa sih yang mampu ini bendung bencana, apalagi daerah di wilayah Kecamatan Belo ini adalah daerah yang memang potensi untuk bencana kebakarannya besar, mengingat rumah-rumah warga itu mepet sekali dan itu rumah kayu, dan di setiap kolong-kolong rumah itu ada stok bensin karena kita petani, jadi mesin-mesin pompa air itu selalu diisi dengan bensin. Jadi harusnya pemerintah daerah itu sudah memetakan daerah rawan bencana itu
malahan yang menjadi kecemburuan kita di wilayah Belo ini, WOHA itu punya damkar, bahkan di sana tidak jarang terjadi kebakaran karena kan potensinya juga kalaupun kebakaran tidak akan meluas. Beda dengan kita yang rumah panggung ini punya bensin stok, akhirnya kalau sedikit saja telat datangnya damkar akan ludes. Persoalan tahunan yang terus menjadi beban bagi kita itu setiap tahun berlomba-lomba mencari kehidupan di luar daerah, tetapi akan ludes juga dibakar api gitu. Untuk tuntutan kita yang kedua, persoalan transparansi anggaran 50 miliar untuk percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bima. Kita ingin mendesak Bupati selaku Ketua Gugus Penanganan COVID juga, kan kita punya dana 50 miliar ini, kuat dugaan kami ada banyak kebutuhan yang dimanipulasi dari anggaran itu. Karena saya baca dari perencanaan itu sekian miliar untuk pengadaan alat pelindung diri, terus peti jenazah, kain kafan dan lain-lain, serapannya sangat luar biasa. Coba yang jadi pertanyaan, udah berapa jenazah yang meninggal, manusia yang meninggal gara-gara COVID di Bima ini? Itu patut kita curigai. Terus kalau memang peti-peti dan alat-alat itu sudah dibeli, di mana dia sekarang posisinya dan lain sebagainya. Kita ingin tahu karena kita sebagai warga negara wajib hukumnya kita mengontrol anggaran negara itu, karena kan apalagi jangan sampai bantuan-bantuan alat pelindung diri dari pusat atau enggak dari provinsi diklaim dibeli dari anggaran 50 miliar itu. Jadi kita ingin tahu berapa sekian persen anggaran yang udah alat pelindung diri yang dibeli pakai uang pribadi, terus yang diberi sumbangan oleh instansi-instansi atau organisasi paguyuban, terus berapa sekian persen yang ada dari pusat atau provinsi. Itu yang ingin kita tahu biar jelas biar jelas juga anggaran 50 miliar itu serapannya untuk ekonomi itu sekian persen berapa miliar, kemudian untuk keamanan sosial dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu kita butuh agar kita tidak menaruh curiga kepada kekuasaan. Itu seperti itu sih sebenarnya. Jadi sepanjang sejarah pergerakan, bukan lagi rahasia umum bahwa selalu ada penumpang gelap dari setiap gerakan. Apalagi yang mengklaim-klaim ini barisan saya, ini saya yang ada di belakangnya dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk gerakan yang kita bangun, gender oposisi yang kemarin kita gaungkan itu, saya tidak mampu membendung asumsi publik, dan tugas kita juga bukan untuk menjawab asumsi itu, karena memang tugas utama kita, prioritas kita adalah menyampaikan aspirasi, tuntutan-tuntutan kita terkait masalah-masalah yang kita gaungkan kemarin. Nah, persoalan banyak yang menggorengnya, bilang bahwa itu ditunggangi oleh siapa, ya udah kita biarkan itu. Saya anggap itu sebuah dinamika yang memang pasti ada dalam sebuah gerakan. Kita sebagai genopsis juga pembelajaran untuk kita menguji potensi gerakan kita, solidaritas kami juga, bahwa selalu ada ketika kita menanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi ketika kita menanam rumput nggak mungkin muncul padi gitu kan. Jadi jadikan semua dinamika itu sebagai bahan evaluasi bahwa setiap gerakan kebaikan tidak akan tercapai meski kita tahu cara menyampaikannya dengan benar gitu. Biarkan saja publik yang menilai, biarkan saja orang mengasumsikan apa-apa tentang gerakan genopsis. Cuma satu prioritas genopsis adalah menyampaikan kebenaran, apa yang menjadi kebenaran bagi genopsis, udah itu yang kita sampaikan.
kita bicara Bima itu begitu kompleks masalahnya gitu kan. Cuma kita sebagai pemuda, khususnya saya pribadi, menginginkan Bima hari ini tidak sama dengan Bima 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Karena kan besar harapan kita Bima ini jauh lebih baik ke depan. Kalau kita baca kenyataan pada hari ini bahwa Bima semakin mundur. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena memang kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran itu makin membludak. Itu karena apa? Memang saya mengatakan bahwa Bima saat ini sudah mengalami bonus demografi yang dikatakan berapa oleh orang-orang yang hebat itu mengatakan, tapi kita di Bima udah mengalami itu. Kenapa? Karena PTN itu selalu memuntahkan para pengangguran, calon-calon pengangguran lagi. Jadi usia produktif itu tidak terpakai gitu loh. Saya ingin pemuda-pemuda ini yang menjadi penggerak, yang menjadi pembangun untuk Bima. Bagaimana caranya? Fasilitasi mereka dengan sebuah lapangan pekerjaan. Misalnya ada pemuda yang bergerak di bidang wirausahawan, bekali mereka, danai mereka apa yang ingin. Maksudnya membangun daerah itu tidak bisa dengan seorang diri, tidak bisa seorang diri pemimpin itu berjalan melaju seorang diri, memang akan keteteran. Saya mau kolaborasi antara pemuda, masyarakat, politik, akademisi itu dijadikan dalam satu wahana, maka akan melahirkan sebuah ide yang besar untuk Bima. Jadi saya tidak pernah mendengar 10 tahun terakhir ini pemerintah daerah mengadakan sebuah misalnya mengumpulkan masyarakat, akademisi, wartawan, media dan lain sebagainya dalam satu wadah, mendengarkan aspirasi mereka. Tapi yang terjadi tidak ada hal seperti itu. Makanya pemimpin hanya memikirkan masalah-masalah daerah seorang diri. Jadi dia juga namanya pemimpin pun juga manusia gitu. Jadi butuh orang-orang yang memang di belakangnya itu memberikan aspirasi, masukan dan lain-lain. Saya ingin berkaca dari kepemimpinan ini yang 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini. Yang pertama yang harus kita pangkas di daerah kita ini adalah orang-orang di birokrasi yang tidak jelas, orang-orang yang yang mengandalkan uang untuk meraih suatu jabatan, mulai itu dipangkas. Misalnya orang itu punya kasus amoral, itu sudah dicoret aja langsung dari, misalnya untuk mengisi birokrasi itu adalah orang-orang yang memang benar-benar kompeten dalam bidang itu. Misalnya untuk dinas-dinas ditempatkan di mana-mana, itu sebenarnya punya pengaruh besar. Karena sekarang kalau kita berkaca, orang-orang yang memegang jabatan strategis di Bima ini adalah orang-orang yang bermasalah. Orang-orang baik dalam masalah pribadi atau masalahnya di ruang publik. Itu akan menjadi kejanggalan, akan menjadi penghambat kita untuk membangun daerah ini. Terus fenomena yang terjadi sekarang adalah orang-orang di lingkungan birokrasi tidak bicara bagaimana mereka membangun daerah, tetapi bagaimana melayani kekuasaan agar terus langgeng. Misalnya ada suatu ketegangan di bagian kiri, mereka berbondong-bondong larinya ke kiri mencari klaim agar mereka mampu melaporkan ke kekuasaan. Oh, udah saya tekan potensi dinamika di sana, sayalah orang di balik sana. Hanya itu, mereka berbondong-bondong mencari muka di hadapan kekuasaan, tetapi tidak pernah menyetor prestasi. Itu di bidang-bidang baik di sektor pertanian, kesehatan, hanya hal-hal yang seremonial begitu. Jadi nggak ada yang substansial yang mereka bicarakan dari misalnya di sektor pertanian, bagaimana petani dan sektor pertanian ini bisa maju ke depan, kita bekali, kita ini tidak ada. Itu yang harus dipangkas dalam birokrasi, karena kalau diisi oleh pemuda, oleh orang yang punya inovasi, produktivitas yang tinggi, saya yakin Bima ini akan jauh lebih maju ketimbang daerah-daerah lain. Apa yang tidak kita punya? Akademisi ribuan,
politisi yang hebat itu banyak sekali gitu kan, bahkan udah sampai gaungan ke pusat gitu loh. Pemuda S2, S1, sampai S10 pun kita punya Pak. Tetapi apa yang berubah? Malah kita makin mundur. Itu makanya saya katakan bahwa ada yang salah dengan cara kita membangun Bima ini gitu loh. Jadi tidak bisa serta-merta pemimpin itu jalan sendiri. Saya mau kolaborasi antara pemimpin, masyarakat, pemuda, media, kemudian politisi, akademisi itu ikut membangun Bima ini melalui ide-ide, konsep-konsep, narasi-narasi yang kemudian disalurkan ke Pemda. Lalu Pemda itu menyerap, lalu siapkan apa yang dibutuhkan oleh daerah ini. Itu yang harusnya dilakukan. Namun yang terjadi, pemerintah daerah seberlian apapun ide kita tidak akan diterima. Itu sudah terbukti 5 tahun terakhir ini. Pemuda yang mana yang tidak pernah menghadap kekuasaan, mereka menawarkan ide, gagasan bagaimana membangun Bima. Kalau bicara soal pemuda khususnya di Bima, ya nggak bisa kita justifikasi juga mereka salah, mereka jalani, mereka tempuh salah. Cuma karena kebanyakan, mungkin karena pengaruh muntahan dari perguruan tinggi yang setiap tahunnya selalu melahirkan sarjana-sarjana baru gitu. Akhirnya karena daerah kita tidak punya lapangan pekerjaan, akhirnya bingung dengan apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan di tengah tuntutan hidup, orang tua suruh kerja, pacar belum lagi minta ini itu misalnya kan. Jadi menjadikan sebuah kata aktivis itu sebagai profesi, misalnya karena kebanyakan bukan lagi rahasia umum di Bima ini, orang bicara soal daerah, bawa-bawa kepentingan rakyat, bicara soal kritik pemerintah dan lain-lain, cuman berhentinya hanya sampai di udah tunggu calling aja. Ini siapa nih senior, itu bukan rahasia umum. Cuma dengan hadirnya setiap kali narasi saya, cuma saya nggak ingin menyalahkan siapa-siapa karena ini memang mungkin sudah harusnya terjadi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa pemuda kita sebagai orang yang punya banyak beban perjuangan yang seharusnya menjadi tongkat estafet kepemimpinan ke depan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, harusnya sudah mulai bicara soal bagaimana menjadikan diri ini sebagai orang yang inovatif, kreatif, atau bicara sesuai kemampuan lah. Misalnya kan karena kebanyakan pemuda di Bima latah. Misalnya orang bahas isu ini nih, dia nggak tahu apa-apa tapi ikut bicara, ikut ini. Maksudnya bukan ingin membatasi, cuma saya ingin mengajak pemuda itu mereka mampu berpikir kritis dan mereka juga tidak hidup di dunia maya saja. Karena banyak orang hidup di dunia maya tidak tahu kenyataan ini bagaimana gitu. Jadi saya terus mengkampanyekan bahwa pemuda harus berani bersuara, berani mengatakan A itu A, bahkan ketika itu dihadapkan dengan kematian sekalipun. Karena kan pemuda sejarahnya nggak takut sama apapun gitu, apalagi jiwa pemuda darahnya berkobar-kobar, apalagi ingin menyampaikan kebenaran. Jadi saya harap pemuda di Bima sudah mulai berpikir bahwa daerah ini akan dibawa kemana. Karena memang tongkat estafet itu pasti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang kita ini yang memegang tongkat kepemimpinan itu. Entah ada yang jadi kepala desa atau apa itu. Jadi harus dibekali diri itu agar tidak instan. Karena kebanyakan kita memaknai sebuah perjuangan itu ya udah hasilnya aja, kalau nggak ada hasilnya udah selesai. Padahal ada proses-proses yang itu yang akan membentuk kita itu akan menjadi seorang pemuda yang tidak asal-asalan menjadi pemuda. Jadi saya bahasakan jangan mau jadi pemuda tanpa nilai kepemudaan. Seandainya saya jadi bupati, hal pertama yang akan saya prioritaskan itu adalah
saya lebih ingin memfokuskan Bima itu harus ada perindustriannya. Kenapa? Karena itulah yang akan menyerap pengangguran ini yang semakin hari semakin sesak di barisan desa-desa ini. Jadi hanya itu cara untuk menyerap para pengangguran ini, karena kan namanya industri kan butuh tenaga kerja nih. Jadi itu. Yang kedua, saya ingin memaksimalkan peran dan fungsi perusahaan daerah seperti PD Wawo ini agar menjadi perusahaan yang memang benar-benar memberikan masukan untuk daerah ini. Jadi pendapatan daerah juga akan lebih meningkat dari adanya perusahaan daerah itu sih. Karena selama ini nggak pernah jalan, dan saya berani mengatakan tidak berfungsi apa-apa itu perusahaan daerah. Kami masyarakat sebagai representasi dari masyarakat ingin benar-benar kehadiran seorang pemimpin sebagai bupati ataupun wakilnya tidak masalah. Dengarkan, sama-sama panas di sini. Kami tidak akan menghajarnya, tidak akan memakinya, tidak akan menyampaikan aspirasi-aspirasi yang berkaitan. Dalam program tahap pertama, kedua dan ketiga itu harusnya dengan nilai 200.000 dalam nominalnya yang disembangkokan. Kemudian tapi ada hal-hal yang memang bermasalah di lapangan, misalnya fenomena itu mungkin sampaikan dengan benar itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, utama dengan tiara belum apa segala macam itu ada yang kerja. Saya selaku penanggung jawab gerakan gender oposisi Bima. Sekian, Bima.